Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya KRI Nanggala 402 dinyatakan sabsang atau tenggelam setelah pihak yang memang bertanggung jawab dalam hal ini TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan pihak terkait lainnya melakukan pencarian selama 72 jam. Panglima TNI Hadi Cahyanto tadi pagi mengatakan bahwa isyarat sabsang atau tenggelam untuk KRI Nanggala 402 dinyatakan setelah melakukan pencarian selama 72 jam. Menurutnya, pagi hari tadi merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI AL telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Hal itu disampaikan oleh Hadi dalam konferensi pers Sabtu 24 April 21. Kemudian barang-barang yang ditemukan yaitu peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan di botol oleh pelumas periskop kapal selam. Ditemukan juga alat-alat yang dipakai ABK Nanggala untuk sholat dan spon untuk menahan panas pada klisrom. Sementara itu, kepastian pernyataan tenggelamnya KRI Nanggala 402 itu ditegaskan juga oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono. Menurut Yudo Margono, dengan adanya bukti otentik Nanggala, maka pada saat ini kami isyaratkan dari submis menjadi sabsang. Memang dalam prosedur pencarian kapal selam yang tenggelam itu ada beberapa fase atau tahap. Yang pertama sublock, lalu kemudian submis, dan terakhir sabsang. Sabsang ini biasanya dinyatakan setelah 72 jam dilakukan pencarian. Seperti kita ketahui sebelumnya, kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Nanggala 402 hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 dini hari. Kapal ini merupakan salah satu kapal selam yang resmi menjadi bagian dari alat utama sistem pertahanan alutsista Indonesia pada tahun 1981. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KRI Nanggala 402 diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 km dari utara Pulau Bali sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Kapal selam ini membawa 53 orang yang terdiri dari 48 ABK, seorang komandan satuan, dan 3 personil senjata. Adapun kapal hilang kontak dinyatakan sabsang atau tenggelam. Selain karena rentang waktu 72 jam, ada bukti otentik tenggelamnya kapal selam tersebut. Bukti itu yaitu sejumlah barang yang diduga bagian dari KRI Nanggala 402. Kasal Laksamana Yudo Margono sebelumnya menyatakan
bahwa pada beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini ditemukan kepinggan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam terlihat saat menyelam, yang diyakini bagian atau komponen yang melekat di kapal selam ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau ada keretakan di peluncur torpedo, kata Yudo, seperti dikutip dari pemberitaan di media massa. Yudo menyebut sejumlah bukti serpihan ditemukan bersamaan dengan terapungnya tumpahan minyak. Menurutnya, barang-barang ini tidak dimiliki oleh kapal umum. Dalam radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas. Saksi ahli, mantan ABK KRI Nanggala dan komunitas kapal selam diyakini ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Barang tersebut antara lain kepingan hitam yang merupakan peluru tabung torpedo, kemudian pembungkus pipa pendingin hingga botol berisi cairan oranye yang merupakan pelumas untuk naik turunnya periskop kapal selam. Menurutnya, kalau sedang di atas kering dikasih pelumas itu ikut muncul. Kemudian alas yang dipakai ABK KRI Nanggala biasa dipakai untuk sholat misalnya. Selain itu ditemukan juga spons penahan panas. Harusnya spons ini berukuran besar lebar, tetapi kemarin keluarnya dalam bentuk kecil-kecil, ungkap Yudo. Terakhir solar terlihat juga lewat patroli udara sudah meluas dalam radius 10 mil tersebut. Seperti apa sih prosedur pencarian sebuah kapal selam yang tenggelam? Dari informasi yang dihimpun bahwa prosedur pencarian terhadap kapal selam itu terdiri dari 3, yaitu sublock, submiss, dan subsunk. Kasal menjelaskan, istilah itu adalah prosedur terencana memeriksa dan memulai pencarian ketika sebuah kapal selam berhenti melapor. Sublock adalah prosedur pertamanya, yaitu ketika kapal selam berhenti melapor dan ada dugaan mengalami permasalahan. Sublock KRI Nanggala 402 tercatat pada pukul 05.15 waktu setempat. Jam 05.15 kita mengadakan prosedur sublock, yakni aksi yang dilaksanakan jika kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini sudah sesuai prosedur, katanya pada saat itu Kamis 22 April 2021. Dicari selama 3 jam, prosedur diganti menjadi submiss. Submiss adalah status kapal selam hilang setelah 3 jam pencarian awal tidak membuahkan hasil. Submiss KRI Nanggala 402 tercatat pada pukul 6.46 waktu setempat, sehingga seluruh unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian dan latihan kita tunda, katanya. Selanjutnya dalam konferensi pers tersebut Yudo menjelaskan prosedur bisa berubah menjadi subsunk atau tenggelam jika ada bukti otentik tenggelamnya kapal itu. Hingga akhirnya bukti otentik didapatkan pada beberapa hari dan sampai hari ini, kemarin tanggal 24 April 2021, akhirnya kapal selam NKRI Nanggala 402 sudah masuk syarat subsunk. Dengan ini, KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam. Dengan demikian, maka seluruh awak kapal yang berjumlah 53 itu
menyatakan gugur. Mereka gugur sebagai pahlawan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga semua jasa dan perjuangan yang telah mereka lakukan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan dan dosa yang mereka lakukan mendapat ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Darinya kita dilahirkan dan kepadanya juga kita akan kembali. Semua yang hidup itu akan mengalami kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para awak KRI Nanggala 402 meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nanggala 402. 1. Letkol Laut P. Heri Octavian, komandan yang sudah menjabat 1 tahun. 2. Mayor Laut P. Eko Pirmanto. 3. Mayor Laut T. Wisnu Subiantoro. 4. Kapten Laut E. Yohanes Heri. 5. Kapten Laut P. Gede Kartika. 6. Letu Laut P. Muhadi. 7. Letu Laut P. Adi Sonata. 8. Letu Laut P. Imam Adi. 9. Letu Laut T. Anang Sutriantno. 10. Letda Laut E. Adi Laksmono. 11. Letda Laut P. Munawir. 12. Letda Laut T. Resa Tri. 13. Letda Laut T. Rintoni. 14. Letda Laut P. M. Susanto. 15. Serka Bah Ruswanto. 16. Sertu Bah Yoto Eki Setiawan. 17. Sertu TTU Ardi Ardiansah. 18. Sertu Kom Ahmad Faisal. 19. Sertu Kom Willy Ridwan Santoso. 20. Sertu Eko M. Rusdiansah. 21. Sertu Eki Rian Yogi Pratama. 22. Sertu Mes Dedi Hari Susilo. 23. Serda Bambang Prianto. 24. Serda Kom Purwanto. 25. Serda Kom Eko Prastio. 26. Serda TTU Harmanto. 27. Serda TTU Lutfi Anang. 28. Serda ATF Dwi Nugroho. 29. Serda EDE Pandu Yuda Kusuma. 30. Serda Eta Misnari. 31. Serda Saa Setio Wawan. 32. Serda Lis Hendro Purwoto. 33. Serda Mes Guntur Ari Prastio. 34. Serda Lis Diut Subandrio. 35. Serda Lis Wawan Hermanto. 36. Serda Lis Sahwi Mapala. 37. Serda Lis Wahyu Adias. 38. Serda Lis Edi Wibowo. 39. Kopda Eda Karisma DB. 40. Kopda TLG Nugroho Putranto. 41. Kopda Mes Hoirul Faizin. 42. Kopda TRB Mariono. 43. KLK Eta Roni Effendi. 44. KLK Eta Distriani Andi P. 45. KLS Isi Raditaka Margiansah. 46. KLS Radita Margiansah. 46. KLS Isi Gunadi Pajar R. 47. KLS Nap Deni Rici Sambudi. 48. KLS Mesmuh Pakihudin Munir. 49. KLS Nap Edi Siswanto. 50. Kolonel Laut P. Hari Setiawan non ABK. 51. Letkol Laut P. E. Irfan Suri non ABK. 52. Mayor Laut E. Willy non ABK. 53. Suheri non ABK.